Rizik Syihab kemarin baru keluar dari penjara dan kira-kira apa sih dampaknya nanti ketika tokoh atau mantan pentolan FPI ini sudah bebas, pasti akan ada dampak di politik Indonesia. Gue mau bahas di Masuk Pak Eko. Tanggal 20 Juli kemarin, Rizik Syihab dinyatakan bebas dari penjara. Sebetulnya nggak bebas murni, namanya bebas bersyarat. Kalau dalam waktu 1 tahun misalnya, Rizik bikin kegiatan yang melanggar hukum lagi, dia bisa langsung dimasuk penjara, nggak perlu lagi pengadilan, nggak perlu lagi lewat proses sebagaimana layaknya orang biasa. Itu artinya pembebasan bersyarat. Kenapa sih Rizik ditangkap? Kan kita tahu kan, ada 3 tindak pidana yang dia lakukan. Yang pertama tindak pidana karantina kesehatan, dia dihukum 8 bulan penjara. Yang kedua juga sama, tindak pidana karantina kesehatan, dia dihukum 20 juta denda atau subsidiar 5 bulan penjara. Dan ketiga, dia disangkakan sebagai penyebar berita bohong. Hukumannya tadinya 4 tahun, lalu kemudian direduce atau dipotong oleh pengadilan tinggi jadi 2 tahun. Jadi ketika dia sudah menyelesaikan 2/3 masa hukumannya, berhak untuk bebas bersyarat. Nah, karena dia bebas bersyarat, mungkin selama setahun, kira-kira sampai tahun 2023, dia harus berhati-hati. Karena itu tadi, kalau dinyatakan sebagai atau melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pidana, nggak usah lagi pakai pengadilan, cemplungin lagi. Itu kayaknya dari statement dan konferensi persnya kemarin, Rizik sadar posisinya. Dia nggak bisa lagi teriak-teriak sembarangan. Dia nggak bisa lagi seperti sebelum-sebelumnya yang jumawa dan memprovokasi orang untuk melakukan tindak kekerasan. Sebetulnya ketika dia bebas, itu masih ada catatan tindakan pidana yang menjadikan Rizik sebagai tersangka. Kita ingat, pasti lo semua ingat, soal kasus Chat Mesum. Nah, jadi kasus ini sempat di SP3 sama polisi karena mungkin bukti-buktinya nggak cukup. Lalu kemudian SP3 itu digugat kembali ke pengadilan dan pengadilan menyatakan bahwa kasus ini dibuka kembali. Artinya ketika dia keluar dari kasus berita bohong, kasus pelanggar karantina kesehatan, masih ada kasus-kasus lain yang tinggal diproses. Kalau memang penegak hukum mau memproses kasus-kasus berikutnya. Ada laporan-laporan juga, misalnya laporan soal penistaan agama yang dilaporkan, penistaan hansip dan lain-lain. Masih ada serenceng laporan Rizik Syihab. Itu barangkali yang membuat dia harus menghitung dengan cermat bagaimana peran politiknya ke depan. Ketika dia keluar konferensi pers di Petamburan, Rizik ngomong soal revolusi akhlak. Nah, revolusi akhlak itu kayaknya sebuah hal yang besar. Sama seperti dia ingin membangun negara dengan sistem syariat misalnya, atau Indonesia bersyariat. Kayaknya sebuah hal yang penting banget. Apa indikasi revolusi akhlak menurut Rizik? Katanya Indonesia ini banyak kebohongan, korupsi, dan lain-lain. Gue sih pada prinsipnya bagus kalau memang revolusi akhlak itu atau seruan pada akhlak yang baik itu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Lo gimana mau memperbaiki akhlak orang kalau cara lo memperbaiki akhlak orang nggak berakhlak? Nah itu kan yang jadi problem selama ini. Kita nggak masalah kalau memang fungsinya para penyeru agama apapun, ujung-ujungnya pasti soal akhlak. Nah, kan masalahnya ketika Rizik ngomong soal Indonesia ini negara yang penuh kebohongan, tapi dia ditangkap, di penjara, kasusnya apa? Penyebaran berita bohong. Kan lucu. Ini kayak jeruk makan jeruk atau duren makan duren, tajam gitu. Kenapa? Karena memang ketika dia menggembar-gemborkan revolusi akhlak,
barangkali lupa caranya. Caranya juga harus berakhlak. Apa dampaknya bagi politik Indonesia ke depan? Kita tahu lah, Rizik pasti punya banyak pengikut dan pengikutnya cukup loyal. Sampai di KM 50 orang rela mati demi membela Rizik, ya kan? Mereka ngelawan polisi, polisi kemudian balas dan mereka akhirnya mati 6 orang. Demi seorang Rizik. Jadi pengikutnya sedemikian loyal, sedemikian terikat oleh seorang Rizik. Karena dia masih bebas bersyarat, tentu dia harus sangat berhati-hati memainkan peran publiknya. Terus apa dia boleh ceramah misalnya, atau pergi keluar kota. Kayaknya kalau dalam kondisi bebas bersyarat dia harus lapor tuh. Untuk misalnya ceramah di luar kota, dia harus ada tetap di kota di mana dia tinggal, nggak boleh keluar kota. Yang juga menarik sebetulnya adalah ketika Rizik ngomong soal revolusi akhlak, ketika dia ngomong soal kebohongan, ngomong soal korupsi, ngomong soal miras, ngomong soal penistaan agama dan lain-lain, seolah-olah itu bisa diantisipasi dengan gerakan revolusi akhlak. Gue nggak ngerti gerakan apa yang dimaksud dengan revolusi akhlak atau cuma sekedar slogan. Soalnya begini, kalau kita bicara soal akhlak, itu kan soal perilaku, soal sikap moral kita terhadap sebuah kasus atau terhadap sebuah kejadian atau bagaimana kita menjalani kehidupan. Itu kan yang dimaksud dengan akhlak, perilaku. Iya, memang perilaku yang baik akan mencegah orang berbuat bohong, akan mencegah orang ditangkap karena menyebarkan berita bohong misalnya yang perlu direvolusi, atau ditangkap karena korupsi. Jadi kalau dia akhlaknya baik mungkin nggak korupsi. Tapi harus dicatat, semua itu nyebarin berita bohong ada hukumnya. Ada hukum yang ngatur. Kalau memang ternyata orang itu melakukan tindakan menyebarin berita bohong, ditangkap kayak Rizik. Kalau memang orang itu melakukan korupsi, ya ditangkap, ya kan? Kalau orang misalnya menjual minuman beralkohol tanpa ada izin, ya ditangkap. Kalau orang pakai narkoba, ya ditangkap. Semua ada perangkat hukumnya. Jadi makna revolusi akhlak itu sebetulnya soal pencegahan. Perangkat hukum kita sudah tepat. Menurut gua, ini menurut gua ya, kalau memang seruan revolusi akhlak itu mau dikedepankan, yang jauh lebih penting lagi adalah akhlak berkonstitusi. Nah, itu sangat penting. Karena perangkat hukumnya bias sampai sekarang. Undang-undang subversif misalnya kita udah nggak punya. Seperti Singapura ada undang-undang keamanan negara atau Malaysia punya undang-undang keamanan negara. Kita undang-undang yang mengatur itu sekarang nggak kuat. Makanya orang teriak-teriak khilafah. Nah, orang-orang yang melakukan atau teriak-teriak khilafah pengen ngubah negara, kita pertanyakan akhlak berkonstitusinya. Kenapa? Karena konstitusi sudah mengatur kayak gini, kalau dia sebagai warga negara Indonesia, mestinya dia harus taat konstitusi. Akhlak berkonstitusi ini yang paling penting. Orang teriak-teriak misalnya menggunakan segala sesuatu dalam ukuran agama, padahal hukum sudah mengatur, konstitusi sudah mengatur. Ya nggak penting atau nggak bisa kita menggunakan satu ukuran agama untuk menilai semua fenomena masyarakat. Akhlak berkonstitusi ini juga penting untuk mengedepankan sikap toleransi. Toleransi adalah salah satu bentuk akhlak. Percuma teriak-teriak akhlak kalau masih menggeruduk orang lagi ibadah di gereja. Percuma teriak-teriak akhlak kalau masih membatasi atau tidak setuju dengan pembangunan vihara. Percuma teriak-teriak akhlak kalau masih kafir-kafirin orang lain. Makna akhlak konstitusi itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena konstitusi mengakui beberapa agama selain agama Islam sebagai agama yang sah. Jadi nggak bisa satu agama mendominasi semuanya. Sikap ini bertentangan dengan akhlak berkonstitusi menurut gua. Ini yang jauh lebih penting yang mestinya dikumandangkan seorang Rizik. Kenapa? Karena kita sedang punya problem akhlak berkonstitusi, akhlak bernegara. Ada lagi satu akhlak berkonstitusi yang juga penting, bayar pajak. Kemarin di Twitter ada tagar
stop bayar pajak. Ini jenis orang atau jenis kelompok yang akhlak berkonstitusinya, akhlak bernegaranya, akhlak hidup dalam sebuah bingkai keindonesiaannya perlu dipertanyakan. Nggak ada negara yang bisa jalan kalau pajaknya nggak dibayar sama rakyatnya. Emang yang bangun jalanan duitnya dari mana? Emang yang gaji gubernur duitnya dari mana? Emang yang bangun semua fasilitas umum, gedung sekolah SD duitnya dari mana? Emang ketika lo pakai Pertalite dan Pertalite itu disubsidi duitnya dari mana? Emang yang ketika lo vaksin dan vaksinnya gratis, beli vaksinnya duitnya dari mana? Ya sebagian besar dari pajak. Jadi ketika ada seruan boikot pajak atau tidak mau membayar pajak, ini bentuk akhlak berkonstitusi yang rusak. Banyak hal yang menurut gua harus diserukan kalau memang revolusi akhlak pingin kita kedepankan seperti seruan Rizik. Yang paling utama adalah akhlak berkonstitusi. Sehingga kemudian ketika Rizik keluar dari penjara, gua sih berharap dia menjadi penegak akhlak berkonstitusi dalam bingkai NKRI, dalam bingkai negara Republik Indonesia. Kalau masih main-main politik identitas, masih mengkafir-kafirkan, masih mencela agama orang, jangan ngomong soal revolusi akhlak, beresin dulu akhlaknya. Atau kalau enggak ya nanti dipertanyakan akhlaknya ketika kasus Chat Mesum masuk ke pengadilan dan dibongkar bagaimana lobe-lobe dan pisang dan apem dibicarakan secara nasional. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.